Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya Heri Susanto, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menulis komentar di dalam kolom komentar terkait video saya yang sebelumnya, yang dimana saat itu saya mengupload satu buah video terkait polemik isu dugaan ijazah Pak Jokowi yang memang dianggap palsu. Nah, kali itu saya membahas salah seorang yang tentunya sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi, yaitu Rismon Sianipar. Dan tentunya saat ini juga saya ingin mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya terkait hal itu. Nah, adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait persoalan ahli. Jadi orang-orang yang mengklaim dirinya adalah seorang ahli. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama, dan tentunya saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui ya, bahwa di dalam KUHP pasal 184 terkait alat bukti yang sah, bahwa yang namanya keterangan ahli di sini merupakan salah satu alat bukti yang sah, yang tentunya hal ini diperlukan oleh majelis hakim untuk lebih membuat terang suatu perkara. Kira-kira seperti itu. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi, karena majelis hakim di sini dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan dirinya. Jadi dalam hal ini keterangan ahli di sini tidak mutlak harus diikuti oleh majelis hakim, karena memang majelis hakim ini memiliki hak untuk bagaimana dia memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh dirinya. Nah, teman-teman semuanya, jadi sekarang dalam hal ini saya ingin membahas terkait ahli di sini, kapan sih sebetulnya keterangan ahli itu diperlukan? Nah, teman-teman semuanya, keterangan ahli di sini sangat diperlukan biasanya dalam proses persidangan ya, baik sidang pidana maupun perdata, yang tujuannya adalah untuk bagaimana keterangan ahli di sini sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, untuk dapat, sekali lagi, untuk dapat meyakinkan hakim, untuk dapat membantu meyakinkan hakim agar membuat perkara menjadi terang benderang. Lalu bagaimana sih saat ini kan banyak orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah ahli. Apalagi memang ahlian atau analisis yang dilakukannya dengan penuh keyakinan sudah disampaikan kepada publik bahwa analisis yang dilakukannya terhadap salah satu objek, dalam hal ini kita sebut saja objeknya ini adalah ijazah Pak Jokowi, dan analisis yang dilakukan oleh mereka ini, mereka memiliki keyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi ini mereka mengatakan bahwa itu palsu. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui ya, bahwa menurut pendapat saya, apabila seorang ahli melakukan kajian sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, tentunya harus terlebih dahulu apa ini objek dan berasal dari mana objek yang akan dilakukan kajian sesuai dengan keilmuan oleh dirinya. Ya tentunya objeknya itu yang akan dianalisis sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya tentunya harus asli, baik berupa fisik maupun berupa digital. Nah, itu yang menjadi dasar bagaimana kajian yang dilakukan oleh dia itu bisa lebih akurat ya kebenarannya. Akan tetapi hal ini kan biasanya dilakukan di dalam persidangan, karena sepenuhnya kembali kepada hal yang saya tadi bicarakan, keterangan ahli yang diberikan ini bukan semestinya atau tidak mutlak harus dipakai oleh majelis hakim. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa hakim dapat memutus perkara ini sesuai dengan keyakinannya. Jadi terkait hal ini kita ketahui bahwa ahli ini memang sangat diperlukan, tetapi tidak mutlak dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nah, selanjutnya bagaimana dengan orang-orang yang saat ini mengklaim bahwa dirinya ahli dan menganalisis sebuah data yang tentunya
datanya di sini juga tidak jelas ya. Dari mana, hanya dia dapat dari media sosial yang tentunya kebenarannya juga tidak dipastikan itu dari Pak Jokowi. Maka kalau seandainya objek yang dijadikan kajian dan dia menyampaikan bahwa kajian yang dilakukan itu dan dia sudah meyakini bahwa itu adalah palsu, saya rasa ini akan membuat menjadi sesat ya teman-teman semuanya. Karena di dalam persidangan juga, apabila memang ada sebuah alat bukti yang merujuk kepada KUHP 184, kalaupun itu alat bukti tetapi didapatkan dengan cara-cara yang tidak sah, tentunya ini juga tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Nah, terkait hal ini juga saya menilai bahwa sesuai dengan berita yang saya dapat, termasuk hal yang disampaikan oleh Roy Suryo sendiri, bahwa di mana dia mendapatkan ijazah tersebut berbentuk digital yang memang dilakukan kajian oleh Roy Suryo ini, dan dia meyakini bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Menurut pemikiran saya, walaupun kita semua mungkin tahu ya bahwa Roy Suryo adalah seorang pakar telematika. Dan selain Roy Suryo juga ada yaitu Rismon Sianipar yang sama-sama mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan tentunya kita juga mendengar mereka sudah melihat skripsi Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam hukum itu, siapa yang memang mendalilkan, maka dialah yang memang harus membuktikan. Nah, sekarang kita berbicara, atau saya melihat beberapa komentar yang ada di dalam kolom komentar. Kalau seandainya ada ya sebagian orang yang memang mengatakan, kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu ada, kenapa tidak Pak Jokowi tampilkan saja? Nah, teman-teman, terkait hal ini adalah hak setiap orang ya, termasuk dalam hal ini hak Pak Jokowi sendiri untuk dia memperlihatkan atau tidak. Saya rasa teman-teman juga akan lebih paham. Saya akan mengambil sebuah contoh. Misalkan teman-teman semuanya nih sangat suka sekali nih kalau mendapatkan rezeki untuk melakukan sedekah, melakukan bagi-bagi. Tetapi terkadang teman-teman juga tidak suka kalau seandainya ada orang yang meminta. Tidak jauh berbeda. Jadi terkait apa yang dilakukan oleh kita, misalkan meminta kepada beliau misalkan untuk menunjukkan, tetapi kan terkait hal ini sebetulnya menjadi hak Pak Jokowi untuk menolak. Seperti itu, karena menurut saya tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa ini loh ijazah saya, kalau menurut pendapat saya. Karena kembali lagi kepada yang tadi, kalau seandainya kita sudah bicara, mendalilkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka orang tersebutlah yang memang harus mampu bisa membuktikan. Seperti itu. Makanya teman-teman terkait hal ini, saya sangat tertarik sekali untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya, karena ragam komentar sangat banyak sekali di dalam kolom komentar ya, yang tentunya membahas terkait hal ini. Ada yang memang pro Pak Jokowi, ada yang memang kontra terhadap statement yang diberikan oleh beberapa orang yang saat ini sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Nah, itulah teman-teman menurut pendapat saya. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman semuanya terkait hal ini, karena sepengetahuan saya, kalaupun mereka mengklaim dirinya seorang ahli, yang namanya analisis yang dilakukan oleh seorang ahli di dalam persidangan sekalipun tidak mutlak mesti dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi memang ini kajiannya dilakukan di luar pengadilan, ditambah dengan objek yang dia lakukan kajiannya ini didapatnya itu sangat tidak jelas. Atau saya pastikan bahwa ijazah tersebut atau objek yang dilakukan kajian oleh mereka yang mengklaim dirinya ahli ini adalah bisa dikatakan tidak bersumber dari sumber yang jelas. Kenapa demikian? Karena sumber yang jelas ini
terkait ijazah Pak Jokowi adanya hanya di Pak Jokowi. Nah, teman-teman, begitulah pendapat saya. Jadi saya sangat tidak setuju ya secara pribadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh mereka-mereka semua ini yang saat ini sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi yang sudah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana komentar teman-teman terkait hal ini? Silahkan untuk menuliskan komentar di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, demikian dari saya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang berdua. Semangat!